Pertunjukan hari ini sangat sukses, Kepala Jiang. Kamu berjasa besar, benar-benar musisi berbakat. Inilah seniman sejati, bermain dengan sangat baik. Anda terlalu memuji, Ketua. Lagu ini mendapat respons yang begitu baik. Ini berkat bantuan semua orang. Ya, ayo. Jiang Feng, aku tahu aku salah. Berikan aku kesempatan lagi. Meng Wan, dulu agar tidak turun ke desa. Kamu tanpa ragu memilih meninggalkan suami dan anak. Sekarang masih berani kembali meminta maaf dariku? Jika kamu tidak mau, aku juga tidak apa. Berikan aku 5.000. Lagi pula, Memberimu uang untuk berjudi lagi? Dulu kamu membawa semua uang di rumah, tidak menyisakan sepeser pun. Tidak lama setelah turun ke desa, anak langsung demam tinggi, karena tidak ada uang untuk berobat. Berkembang menjadi pneumonia, akhirnya aku melihat anak itu meninggal di pelukanku. Aku beritahu kamu, nasibmu hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Pergi, jangan sampai aku melihatmu lagi. Jiang Feng, aku tahu aku salah. Akhirnya ku tangkap kamu, hari ini kalau tidak bayar. Aku akan tunjukkan akibatnya. Tangkap dia. Antagonis jahat Meng Wan akhirnya hilang. Puas. Astaga, siapa yang kirim mangga ini? Sial. Aku alergi. Mangga. Wanita jahat, jika mau jual, jual aku saja, jangan jual adikku. Kamu anak siapa? Siapa yang mau menjualmu? Lele. Paman, Wah, ganteng banget. Meng Wan, jika tidak mau turun ke desa boleh saja. Tapi demi uang sampai mau menyingkirkan dua anak. Benar-benar kejam. Aku. Apa aku? Terbang ke dalam buku? Ya ampun, ini terlalu tidak masuk akal. Aku ternyata masuk ke tubuh antagonis jahat dalam buku. Meng Wan. Apalagi rencanamu? Jangan khawatir, kami tidak akan membebanimu. Hari ini kita akan bercerai. Aku akan membawa ayah dan dua anak ke desa sendiri. Mulai sekarang, tidak ada hubungan lagi denganmu. Apa? Tidak boleh. Aku baru saja datang ke sini, tidak kenal siapa-siapa. Bisa-bisa lebih buruk dari pemilik aslinya. Lagi pula, setahun lagi keluarga Jiang akan direhabilitasi. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memegang erat kaki besar ini. Kenapa tidak boleh? Bukannya kamu selalu ingin bercerai? Kenapa sekarang malah berubah pikiran? Aku cari akal, cari akal. Aku sudah sadar, benar-benar sadar. Aku berubah. Aku sudah terbuka matanya, benar-benar insaf. Aku akan berubah. Aku akan memperbaiki diri. Kamu mau main apa lagi? Hanya bisa pakai cara ini. Aduh, suamiku. Aku tidak main-main denganmu. Aku cuma tidak mau bercerai denganmu. Suami secantik ini, hanya orang bodoh yang mau bercerai. Badanmu juga bagus banget. Kamu bicara yang baik-baik. Sudah malu? Lucu juga, masih polos. Bagaimanapun, aku akan pergi ke desa lusa. Karena kamu tidak mau pergi. Aku yang pergi. Apa katamu? Aku bilang, aku akan pergi ke desa bersamamu lusa. Lihat, ayah sudah tua. Lele dan Xiao Xiao masih kecil. Bagaimana kamu bisa mengurus semuanya sendirian? Aku. Dia kenapa hari ini? Tiba-tiba aneh sekali. Benar-benar insaf atau ada maksud lain? Lagi pula, kita ini keluarga. Keluarga harus selalu bersama. Senang susah bersama. Atau kamu mau meninggalkanku sendirian? Di sini tanpa peduli?
Bukan itu maksudku. Kalau begitu sudah diputuskan, kita pergi ke desa bersama lusa. Meng Wan. Meng Wan ada di rumah? Kamu cari aku? Adik, sudah dipikirkan? Ini apa lagi? Memikirkan apa? Adik, jangan pura-pura tidak tahu. Kemarin kan sudah disepakati. Anak itu, kamu berikan padaku, aku yang bawa. Uang nutrisi sudah aku siapkan. Apa? Kamu serius? Dia kemarin benar-benar berunding denganmu. Mau menyerahkan anak itu? Masa bohong? Sudah janji jam ini hari ini. Suruh aku datang ambil orang, sekarang pura-pura nggak ngerti. Nggak ada deh bisnis kayak gini caranya. Nyawa lama. Benar-benar nyari mati sampai ke gerbang neraka. Semua perbuatan busuk lu lakukan. Meng Wan ini benar-benar tega banget. Udah sering nyiksa dua anak ini. Sekarang malah mau langsung nganterin anaknya. Iya tuh. Aku udah bilang, 2 hari ini kelakuannya kok aneh. Ternyata niatnya jahat. Benar-benar wanita jahat terkutuk. Nggak kayak gini. Jiang Feng dengerin penjelasanku. Tenang aja, aku udah cari info. Pasangan yang mau adopsi anak itu kaya banget. Kalau anak ikut mereka, hidupnya bakal enak banget. Lebih baik 100 kali lipat daripada ikut kalian ngupet lumpur cari makan. Aku jamin. Diam lu, dasar kurang ajar. Jangan ngomong sembarangan di sini. Jiang Feng, jangan dengerin omongannya. Udah Ternyata tadi lumayan sandiwara sama aku. Cuma biar aku lengah. Buat nganterin Xiao, aku kasih tahu. Jangan harap. Lele, Xiao kita pergi. Hancur, kesetiaan yang baru ditunjukin tadi sia-sia. Bukan maksudku nyinyir, tapi kalian ini main drama apa sih? Cepetan kasih anaknya. Kasih apaan sih dasar? Cepetan minggat, nanti ketemu lagi hajar lu. Salah lu semua, bunuh lu. Tolong. Itu hal hari ini, aku akui, sebelumnya aku udah banyak banget berbuat keterlaluan. Tapi aku janji, kedepannya pasti berubah. Aku juga bakal memperlakukan Xiao dan Lele kayak anak kandung sendiri. Nggak usah, kakakku sebelum meninggal titipin anaknya ke aku. Aku pasti bakal besarin mereka sampai dewasa. Urusan ini nggak perlu lu repotin. Ini tanggung jawabku. Aku nggak bakal minta lu tanggung. Minta apaan sih? Aku kan tante 2 anak ini, pasti bakal bareng lu. Jagain mereka, aku yang tanggung jawab. Serserah lu deh. Seumur hidup, mungkin gak bakal ada kesempatan lagi. Mainin partitur ini ya. Anak-anak hari ini kaget, aku temenin mereka tidur. Jiang Feng. Dia jelas nggak percaya sama aku ya. Sudahlah, semuanya gara-gara pemilik aslinya terlalu banyak berbuat dosa. Aku harus tunjukkan performa terbaik. Kakak Jiang, sudah bangun pagi-pagi sibuk ya? Aku nggak bisa tidur, kebetulan bangun buat bikin sarapan buat anak-anak. Kakak Jiang, bukan maksudku mau ikut campur. Tapi menantumu itu memang kurang ajar. Tidurnya aja nyenyak. Malah bikin kamu sebagai mertua, setiap hari bangun pagi masak buat melayaninya. Beneran nggak ada sopan santunnya, cuma kamu aja yang sabar. Kalau aku emang nggak mungkin mau. Tante Sang, jangan bicara seperti itu. Wan itu, dia masih muda. Lagi wajar-wajar aja kalau suka tidur lama. Kakak Jiang, kamu nggak usah terlalu membela dia. Di komplek ini, siapa yang nggak tahu watak asli Meng Wan itu seperti apa? Xiao Feng kamu dapat istri kayak gitu. Ya sengsara banget deh, menurutku. Mending Xiao Feng cerai aja sama dia. Urusan keluarga kami nggak usah kamu yang repot-repot. Dibela amat sih, tapi lihatlah kelakuannya yang suka makan tapi malas kerja. Nanti belum tentu dia mau ikut kalian ke desa. Siapa bilang aku nggak mau ikut? Tante Zhang, pagi-pagi sudah sibuk urusi keluarga kami ya. Repot banget ya, ember acar kamu kebalik ya. Sampai segitunya ngaruhnya. Dasar anak kecil, kok bicara sama orang tua seperti itu? Orang tua, pagi-pagi sudah menghasut di sini. Malah berani bilang diri sendiri orang tua, muka kamu tuh. Beneran lebih tebal dari kulit keledai. Kamu, kakak Jiang, coba lihat. Ini kan menantumu yang baik, sedikit sopan santun aja nggak tahu. Benar-benar wanita kasar. Aku. Sopan santun, aku juga punya. Tapi itu juga tergantung sama siapa. Buat orang yang suka membunjing di belakang. Dan mengharapkan keluarga orang lain berantakan.
Aku nggak pukul kamu pakai sapu aja sudah baik. Kamu. Kamu apaan kamu? Aku kasih tahu ya. Keluarga kami hidupnya rukun, baik-baik aja. Kalau sampai aku dengar lagi kamu ngomong sembarangan. Awas aku pulang pakai sapu. Kamu mau apa? Hari ini matahari terbit dari barat ya, ini masihkah menantuku yang cuma berani galak di rumah aja? Ayah, kalau gitu aku masuk dulu. Iya baik. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih, Wan Wan? Ini semua buatanmu? Iya, tapi aku nggak tahu sih isian apa yang disukai semua orang. Jadi aku bikin beberapa macam. Menantu perempuan ini biasanya tidur sampai siang bolong. Botol minyak jatuh aja nggak dibantu tegakin. Kok tiba-tiba bisa masak? Dia mau cari gara-gara lagi ya? Kalian kok cuma lihatin, nggak dimakan? Jangan-jangan ini ada racunnya? Udahlah. Kurasa dia nggak segitunya juga. Beneran bisa dimakan nih bakpao? Gimana? Enak nggak? Enak banget. Guan, rupanya kamu jago masak ya. Xiao juga mau makan, tapi jangan dulu. Dasar si kecil, takut aku nggak tulus ya? Nggak berani makan. Aku nggak bisa habisin satu bakpao ini. Xiao mau bantu tante makan setengahnya nggak? Boleh? Wah, isinya tahu. Nah, Xiao mau yang setengah ini? Atau setengah yang ini? Aku mau yang ini. Ini untukmu. Terima kasih, Xiao. Xiao baik banget. Enak nggak? Enak, terima kasih Tante. Nah, si kecil, sekarang percaya kalau bakpao ini aman kan? Cepat dimakan. Hampeha, makan ya makan. Lele, makan pelan-pelan. Jangan sampai tersedak. Sikapnya tiba-tiba berubah banget, kayak orang lain aja. Jangan-jangan ada maksud lain? Mau kemana? Aku tidur di ruang tamu. Sudah malam, kamu istirahat aja. Berdiri. Ranjang ini juga muat untuk kita berdua. Kenapa harus tidur di luar? Dulu kan kamu nggak pernah mau aku tidur di ranjang. Ya kamu juga bilang, itu dulu. Aduh, pokoknya kita kan suami istri, tidur satu ranjang. Wajar aja. Ayo sini. Hari ini dia emang aneh. Masakin makanan, mau aku tetap di sini. Jangan-jangan... Sayang, aku ada sesuatu yang mau dibicarakan. Sudah kuduga. Apa? Katakan. Itu, kamu masih punya uang nggak? Tuh, ekor rubahnya keluar juga akhirnya. Buat apa nanya itu? Ini kan besok mau ke desa, sebelum berangkat. Aku mau belanja dulu. Belanja? Orang yang bahkan nggak tahu pintu toko kelontong di mana. Tiba-tiba bilang mau belanja. Bohong aja nggak bisa benar. Kamu, ngapain lihat aku gitu? Aku cuma punya segini. Ayah sudah tua. Lele dan Xiao masih kecil. Harus sisain sedikit buat biaya hidup mereka. Segini udah cukup. Keretanya besok jam 3 sore, sebelum naik. Kalau kamu menyesal. Tenang, aku pasti tepat waktu ke stasiun. Hari ini tidur dulu aja. Selamat tidur sayang.
Barang-barang udah hampir semua dibeli. Tapi aku masih merasa kurang sesuatu. Oh iya, harus beli obat. Aku ingat di buku bilang. Xiao Xiao sejak kecil sering sakit. Gak lama setelah ke desa, dia demam dan meninggal. Kali ini aku harus persiapkan dari awal. Ehem. Xiao Feng, sudah waktunya kita berangkat ke stasiun yuk. Ayah, tunggu sebentar, Meng Wan belum balik. Tapi kalau nunggu terus, nggak keburu. Kita berangkat dulu aja, siapa tahu Wan Wan. Langsung ke stasiun. Ayo pergi. Maaf Pak, obat penurun panas dan anti radang ini. Di apotek kami stok habis, harus pesan dulu. Tapi paling cepat baru sore. Sore? Kayaknya nggak keburu. Kalau buru-buru, bisa coba ke Jalan Timur. Di sana banyak apotek, lebih besar juga. Siapa tahu ada stok. Oke, aku langsung ke sana. Terima kasih ya, Pak. Akhirnya dapat juga, sekarang bisa ketemu yang lain. Pak mau beli apa? Di sini ada semua alat musik. Aku lihat-lihat dulu. Ini loh. Aku ingat Jiang Feng. Kayaknya lahir dari keluarga musisi. Ayahnya dosen, dia sendiri juga komposer. Terpaksa ninggalin mimpi musiknya. Pasti sedih banget ya. Ini harganya berapa? Wah, pilihanmu bagus sekali, harmonika ini. Ini impor dari luar negeri. Kalau kamu serius mau beli, 20. 20 saja untukmu. Mahal sekali, uang yang tersisa ini tidak cukup. Tapi harmonika ini memang sepadan dengan harganya. Tinggal 15 menit lagi kereta akan berangkat. Meng Wan, apa aku salah percaya lagi padamu? Xiao Feng, naik kereta dulu saja. Wan Wan sepertinya tidak akan datang. Dia kan cuma seorang gadis kecil. Tidak mau ikut kita ke desa dan menderita. Kita bisa memahaminya, berikan saja uang itu padanya. Anggap saja sebagai kompensasi untuknya. Sudah larut, kita akan terlambat. Kereta akan berangkat dalam 10 menit. Penumpang yang belum naik, harap segera naik. Paman, ayo naik. Wanita jahat itu pasti tidak akan datang. Ayah, ayo pergi. Cepat pergi. Sayang. Untung tidak terlambat, sayang ayo pergi. Ayo, masih diam saja ngapain? Minggir dulu.
Ini untukmu. Untukku? Lihat. Ini? Suka? Merek ini sekarang susah didapat. Di mana kamu beli? Pasti mahal ya? Yang penting kamu suka. Aku beruntung, kebetulan dapat diskon, tidak mahal. Ternyata dia menjual kalungnya. Terima kasih. Wah, senyum pria ini terlalu menawan. Sepertinya hadiah ini tepat. Seperti kata pepatah, senyum cantik tak ternilai harganya, uang ini terpakai dengan baik. Tolong! Aduh anakku, ada apa ini? Kamu kenapa? Tolong! Tolong anakku. Tolong! Bibi, anakmu kenapa? Dia tersedak kakak. Cepat serahkan anak itu padaku. Mengwan, kamu bukan dokter, jangan main-main. Aku tidak main-main. Bibi, ayo. Keluar. Hebat sekali. Benar-benar berhasil. Ternyata, dulu aku benar-benar terlalu berprasangka padanya. Nak, kau membuat ibumu hampir mati ketakutan. Penyelamat. Beruntung ada kamu, kalau tidak, panghu kami mungkin. Aku tidak tahu bagaimana membalas budimu, aku akan bersujud padamu. Bibi, jangan seperti ini. Yang penting anaknya selamat. Kedepannya, jangan biarkan dia makan makanan yang terlalu keras. Minum lebih banyak air hangat. Aku ingat, kedepannya pasti akan lebih memperhatikannya. Penyelamat. Kamu mau pergi kemana? Kami akan pergi ke desa Lianhua untuk bekerja. Desa Lianhua. Kamu tahu? Kebetulan sekali, aku berasal dari desa Lianhua. Di depan sana adalah desa Lianhua. Nanti sampai di desa, aku akan bicara dengan kepala desa. Bagaimana kalau keluarga kalian ditempatkan di sebelah rumahku? Wah, bagus sekali. Aku merasa sangat cocok dengan Bibi. Kalau bisa jadi tetangga denganmu, itu yang terbaik. Ayah, bagaimana menurutmu? Bagus sih bagus. Tapi, desa pasti sudah mengatur semuanya. Bisakah diganti? Ah, tidak masalah. Kak Jiang, tenang saja. Eyo. Kalian pasti keluarga Jiang Senkuo, kan? Ya, Aku kepala desa Lianhua. Hari ini kalian baru datang. Aku akan bantu kalian menetap dulu. Hei kepala desa, aku ingin bicara denganmu. Bagaimana kalau keluarga adik Mengwan ditempatkan di sebelah rumahku? Bagaimana dengan rumah tua itu? Ini, Ah, kepala desa, rumah kami memang tua. Tapi aku sering membersihkan dan memberi ventilasi. Terpelihara dengan baik, kamu tidak perlu khawatir. Iya kepala desa, kami baru di sini, tidak kenal siapa-siapa. Kalau bisa punya tetangga baik hati seperti Bibi Pang, kami bisa lebih cepat beradaptasi, kan? Benar, lagi pula. Keluarga besar seperti ini tinggal di rumahku. Bukankah itu juga mengurangi beban desa? baiklah. Terima kasih, kepala desa. Ayo. Qu'est-ce qui vit ke rumahku? Ayo. Bermimpi lagi. Gomong-gomong. Pria yang muncul dalam mimpiku beberapa hari yang lalu. Seharusnya dia sudah datang ya. Itu dia. Orang tadi sepertinya namanya Jiang Feng. Dia turun ke desa bersama ayahnya dan 2 anak. Tapi setahun kemudian sudah direhabilitasi dan kembali ke kota. Bahkan menjadi komposer terkenal. Aku harus bisa mendapatkan dia, lalu hidup enak di kota. Sampai, ini dia tempatnya. Sebentar lagi kalian beres-beres, aku tinggal di sebelah. Kalau ada perlu panggil aku saja. Oke, Bu. Kalau begitu aku pulang dulu. Oke, hati-hati ya. Mulai sekarang, ini rumah baru kita. Pasti semua sudah lapar, aku akan masak dulu. Ayah, bawa Lele dan Xiao-Xiao. Istirahat dulu saja. Oak, aku bantu ya. Tidak usah, aku bisa sendiri. Kamu tunggu saja makanannya.
Kak Jiang Feng ada di rumah? Kamu siapa? Aku Li Tingting, putri kepala desa Lianhua. Oh, saudari Li. Ada perlu apa? Kak Jiang Feng, kalian baru pindah. Pasti belum sempat masakan. Kebetulan aku masak banyak, ku bawa untukmu. Untuk kalian. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi kami sudah cukup. Di rumah sudah ada makanan. Makanan ini kamu bawa pulang saja. Wah, batasanmu jelas sekali. Kak Jiang Feng, jangan sungkan. Kita kan tetangga, harus saling membantu. Anggap saja mencicipi masakanku. Tidak perlu. Kamu siapa? Aku sedang bicara dengan Kak Jiang Feng. Ada hubungan apa denganmu? Dia bernama Meng Wan. Adalah istriku. Astaga, dia memanggilku istrinya. Ini. Bagaimana mungkin? Apa yang tidak mungkin, saudari Lia? Terima kasih sudah datang, tapi Jiang Feng hanya suka masakan yang aku buat. Kamu. Kami akan pergi makan sekarang, jadi tidak bisa menemanimu, dah. Ada apa ini? Di mimpi, Jiang Feng jelas-jelas tidak punya istri. Mimpiku tidak pernah salah. Ini Meng Wan. Dari mana dia muncul? Ayah, suamiku. Ini, pakai ini. Ini tebal dan tahan lama. Bekerja di ladang bisa melukai tangan, pakai ini untuk melindungi tanganmu. Dia bahkan memikirkan detail seperti ini. Terima kasih. Kamu. Siapa aku? Istriku. Sama-sama suamiku. Kamu. Ayah dan anak-anak masih di sini. Aku tidak bisa, aku pergi dulu. Oh ya, Lele, Xiao. Kalian dengarkan kata-kata Bibi, mainlah dengan baik di halaman. Jangan keluar dan berlarian, dengar tidak? Jangga Bibi. Xiao anak baik, kamu bagaimana, si nakal? Tahu-tahu cerewet. Kamu si nakal kecil. Meng Wan ini benar-benar aneh. Aku bahkan tidak bisa memimpikannya. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Pokoknya dia harus pergi. Kakak Jiang Feng harus jadi milikku. Ini kan bukan kakak perempuan Jiang Feng yang meninggalkan dua anak kecil ini. Ada Ije. Lele, Xiao, sedang mainnya. Jangan takut, aku teman baik paman kalian. Kalian bisa panggil aku Tante Tingting. Lele, Xiao. Jangan-jangan. Bibi, kamu lihat. Lele dan Xiao dari kami. Tidak, aku baru pulang dari ladang. Ada apa? Sudah melihat dan menemukan Lele dan Xiao hilang. Kedua anak ini bisa pergi kemana ya? Jangan panik, mungkin mereka lupa waktu karena asyik bermain. Aku akan ikut mencari. Ayo. Lele, Xiao. Lele, Xiao. Suamiku, kita cari terpisah. Baik, kamu harus berhati-hati. Kamu juga. Xiao. Lele. Ini Xiao. Lele. Xiao. Apakah ini kakak Jiang Feng? Kamarad Li, aku sedang buru-buru mencari anak. Masalah lain bisa dibicarakan nanti. Kalau begitu aku akan membantumu mencari. Kita harus cepat, kalau terlambat, anak-anak bisa dalam bahaya. Apa maksudmu? Kamu tahu di mana mereka? Aku tahu. Kebetulan siang tadi aku melihat Lele dan Xiao. Lele bilang, Bibi menyuruh mereka ke gunung untuk mengumpulkan kayu bakar. Awalnya kupikir itu hanya omongan anak-anak, tapi ternyata sekarang anak-anak benar-benar hilang. Kamu yakin Lele bilang?
Bibi menyuruhnya ke gunung untuk mengumpulkan kayu bakar? Ayah, kamu bilang juga, kakak Mengwan ini bagaimana sih? Meskipun Lele dan Xiao Xiao bukan anak kandungnya, tapi mereka tetap memanggilnya Bibi. Kalau sampai terjadi sesuatu pada anak-anak. Maksudku, kalau saja. Soalnya sudah larut malam begini. Dua anak kecil di gunung sangat berbahaya. Mengwan, bagaimana kamu menjelaskan kali ini? Wah, Kamrat Xiao Jiang, akhirnya ketemu juga. Anak-anak sudah ditemukan. Cepat, pulang. Ayo, cepat. Lele. Ada apa ini? Luka di mana? Xiao mana? Tidak apa-apa, hanya keseleo. Sudah kuberi obat. Xiao sedang istirahat di dalam dengan ayah. Dua anak kecil ini cukup beruntung. Lele. Bukannya sudah kubilang jangan sembarangan pergi? Kamu berani-beraninya mengajak adik ke gunung. Kakak Jiang Feng, jangan marahi dia. Yang penting anak-anak baik-baik saja. Sayang, bawa Lele masuk dulu. Aku ada yang mau bicarakan dengan Kamerat Li. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Anak saja tidak bisa jaga. Berani-beraninya masih dekat dengan kakak Jiang Feng. Sebaiknya kamu tahu diri, pergi sendiri. Kalau tidak, kamu berani memukulku? Memukulmu saja sudah ringan, Li Tingting. Kamu pikir omong kosongmu yang menghasut Lele bisa lolos begitu saja? Lele, paman baik pada kalian. Paman sangat baik pada kami. Tapi kamu dan Xiao Xiao, bagaimanapun bukan anak kandung paman. Dan Bibi Mengwan juga tidak menyukai kalian. Saat mereka punya anak sendiri, pasti akan mengusir kamu dan Xiao Xiao. Bibi kasihan pada kalian, makanya jujur. Kalau tidak mau diusir, kalian harus lebih rajin. Bantu lebih banyak di rumah, buktikan kalian berguna, bukan cuma makan gratis. Bagaimana caranya? Kamu bisa ajak adikmu ke gunung mengumpulkan kayu, tunjukkan pada paman dan bibi. Betapa rajinnya kalian, nanti paman senang. Mungkin tidak akan mengusir kalian. Li Tingting, ku beritahu kamu. Kamu harus bersyukur. Hari ini Lele dan Xiao tidak kenapa-kenapa. Kalau tidak, yang kamu terima bukan cuma tamparan ini. Kakak Jong Fong, Denga Pendula Sangku. Aku tidak menghasut Lele. Aku difitnah oleh Mengwan. Sudah. Li Tingting, kamu anggap aku bodoh? Kamu ingat apa yang baru saja kamu katakan padaku? Lele bilang bibinya menyuruh mereka ke gunung mengumpulkan kayu. Kamu mungkin tidak tahu. Lele tidak pernah memanggilku bibi. Ku beritahu, simpan niat kotormu, aku tahu semua. Kalau berani, hadapi aku. Kalau berani lagi menghasut di belakang, aku tidak segan menjahit mulut kotormu, ku peringatkan. Segera pergi dari sini. Ini tidak bisa, lukanya terlalu parah, harus dipijat beberapa kali. Aku yang pijat, tanganku kuat, ayo. Bukan soal kekuatan, tapi tekniknya. Kalau tekniknya salah, tidak akan sembuh, malah lebih parah. Sayang, ambilkan air dulu. Kita bersihkan wajah kucing kecil Lele ini. Baik. Kalau sakit, teriak saja. Aku tidak sakit sama sekali. Laki-laki sejati. Kalau sakit, tahan saja, nanti juga sembuh. Kalau tidak dipijat, nanti jadi pincang. Kok malah nangis? Bibi ngomong sembarangan, gak bakal jadi pincang kok. Aku bisa kerja, ngumpulin kayu bakar, ambil air, aku bisa semua. Siapa yang suruh kamu kerja? Kamu istirahat aja yang benar buat sembuh. Aku juga bisa makan dikit, beneran dikit. Ya, di rumah kita juga gak kurang makanan buat kamu. Kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba ngomong gini? Bibi dan paman bisa nggak nafkahin aku dan adik beberapa tahun lagi? Nanti kalau aku udah gedean dikit, aku bawa adik pergi. Nggak bakal merepotkan, beneran. Bocah goblok, ngomong apa sih? Mulai sekarang, kamu anak kandung ibu.
Mulai sekarang ibu-ibu kandung kalian. Mulai sekarang siapa yang berani ngomongin kamu? Ibu hajar mulut mereka. Bu, aku tahu salah. Anak baik, anak kesayangan ibu, ibu di sini. Jangan nangis ya. Pak, aku ada sesuatu yang mau dibicarakan. Apa itu? Pak, aku dan Jiang Feng udah ngobrol, kami pengen ngangkat Lele dan Xiao Xiao jadi anak kami. Nanti dua anak ini panggil Jiang Feng ayah, panggil aku ibu. Boleh nggak? Ini bagus banget. Dua anak ini, orang tuanya udah meninggal dari kecil. Xiao Feng juga baik banget ke mereka. Tapi kan cuma paman. Setiap kali dengar orang bilang mereka yatim piatu, hati aku sakit banget. Bapak tenang aja. Nanti kami yang urus mereka berdua. Kami nggak bakal Lele dan Xiao Xiao. Kami nggak bakal biarin mereka direndahkan lagi. Bagus. Ayah, ibu. Mengwan ini benar-benar licik. Dua anak ini dibodoh-bodohin sama dia. Sekarang bahkan kakak Jiang Feng gak mau ngomong sama aku. Gimana ini? Paman Jiang, mau kemana? Xiao Dimam. Aku mau ke puskesmas cari dokter Sang. Ini kesempatan emas buat tunjukin diri di depan kakak Jiang Feng. Paman Jiang, ngapain kes kiwi ke puskesmas? Paman Jiang, ngapain kes kiwi ke puskesmas? Kebetulan aku punya obat penurun panas di kotak obat ini. Aku akan miliki kecil, nanti dia akan baik-baik saja. Ini, Wah, Paman Jiang, tenang saja. Aku kan memang bekerja di puskesmas. ini. Kalau begitu, ayo pergi. Baik. Sudah selesai belum? Berhenti, Kakak Jiang Feng, kamu menyikiriku. Li Tingting. Apa yang kamu lakukan pada putriku? Mengwan, kamu gila apa? Aku sedang menyelamatkannya. Kamu ngerti tidak? Menyelamatkannya? Wan, Xiao Dimam. Aku mau bawa dia ke puskesmas, baru keluar rumah. Kebetulan ketemu kawan Li, dia bawa kotak obat. Bisa langsung menyuntikkan obat penurun panas untuk Xiao Xiao. Suntik penurun panas? Mengwan, kamu kan tidak mengerti. Ngoprek-ngoprek apa? Li Tingting. Kamu pakai dosis obat dewasa untuk anak 3 tahun? Kamu mau menurunkan panasnya atau mencabut nyawanya? Mana mungkin? Omong kosong. Kamu bukan dokter, kamu tidak mengerti. Kamu Jumair, aku bisa membantu kakak Jiang Feng. Jadi kamu sengaja menjerumuskanku. Dengar ya. Sekarang juga keluar dari rumahku, atau suntikan ini. Aku tusuk ke badanmu, percaya tidak? Tidak tahu terima kasih. Kalau nanti anaknya kenapa-kenapa, jangan salahkan aku. Panas sekali. Ayah, tolong carikan minuman keras. Semakin tinggi kadar alkoholnya semakin baik. Suamiku, ambilkan kotak obat di kamar. Baik, cepat pergi. Ibuku, Xiao karena demam kali ini. Tidak diobati tepat waktu, sampai jadi pneumonia. Akhirnya di usia yang masih sangat kecil. Untung aku sudah siapkan obat sebelumnya, kali ini. Pasti bisa menyelamatkan Xiao. Ayo, Xiao. Mama kasih minum air manis. Xiao, kali ini Mama pasti selamatkan kamu. Akhirnya panasnya turun. Mengwan berubah banget ya. Kamu memang sudah berusaha keras. Xiao. Udah gede aja. Cara tidurnya masih kayak anak kecil. Astaga, pose apa ini? Jangan-jangan semalam aku sampai menjatuhkan.
suamiku yang polos itu. Tapi gak papalah, namanya juga suami istri. Bulu matanya tebal banget, hidungnya mancung lagi. Orang secantik ini ternyata milikku. Kayak dapat harta karun aja. Selamat pagi, sayang. Selamat pagi, aku. Aku nggak sengaja kok. Terus, kenapa memelukku begitu erat? Saudara Jiang Feng, ini maksudmu habis bangun tidur? Langsung nyusahin orang ya? Aku nggak nyusahin kok. Terus maksudmu apa? Kamu mengaku sengaja memelukku dong. Papa Mama bangun makan ya. Papa Mama, muka kalian merah banget. Kalian juga demam kayak xiao-xiao ya. Papa Mama baik-baik aja, Lele. Bawa adik main dulu di luar, Papa Mama sebentar datang. Ayo, ayo. Obatnya kebanyakan dan campur aduk nih. Mending aku bikin label dan pilah-pilah. Biar nanti cari lebih gampang. Ini punya Jiang Feng. Ini sebuah lagu. Meng Wan. Enak banget didengar. Tapi, kok nggak diselesaikan ya? Sayang, buku catatanmu ini. Wan. Dengar dulu penjelasanku, lagu-lagu ini kan kubuat dulu. Sehabis turun ke desa, aku nggak pernah sentuh lagi, Wan. Tenang aja, aku akan cepat-cepat membereskan ini. Nggak akan membebani kalian kok. Ngomong apa sih? Masa iya bebannya segitunya? Nek ini kan hasil jerih payahmu. Dibuang sayang banget kan? Wan. Kamu beneran mikir begitu? Tapi dulu waktu aku nulis lagu, kamu bilang itu nggak kerjaan. Aduh suamiku, dulu aku kan belum ngerti apresiasi. Lagi pula, suamiku ini kan sangat berbakat. Aku pasti terpengaruh juga dong. Apalagi, nggak lihat buku ini, aku nggak tahu. Kalau dunia batinmu begitu indah. Lagu-lagu ini enak banget didengar, aku suka. Suamiku, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Cuma sekarang aku lagi di desa buat perbaikan diri. Kota aja nggak bisa balik. Seumur hidup ini, nggak tahu ada kesempatan nggak buat lagu-lagu ini terlihat lagi. Suamiku, bakatmu, talentamu, sekarang kayak emas yang terkubur di tanah, sementara tertutup debu. Bukan berarti selamanya suram. Asal kamu terus bertahan, suatu hari pasti bersinar. Oke, aku pasti akan terus bertahan. Makasih ya Wan. Terus gimana kamu mau balas budi? Suamiku, kalau mau balas budi, penuhi satu syaratku. Syarat apa? Aku mau kamu janji, berapapun lagu yang kamu tulis nanti. Aku harus jadi pendengar pertamamu. Aku janji. Kamu selamanya jadi pendengar pertamaku. Jiang Feng, malam ini kita makan apa? Kamu suka apa? Itu yang dimasak. Meng Wan, kamu lagi ya? Masakannya apa aja enak. Lihat tuh istri keluarga Jiang, siang-siang. Tangannya kayak lem, nempel terus sama suaminya. Nggak tahu malu. Memang kelakuan perempuan genit. Untung aku nggak dapat menantu kayak gitu, ngerusak moral. Ayalah. Asal ngomongin orang ya. Bibi, ngomongin orang di bawah terik matahari. Nggak takut lidah kering kalian patah? Kamu ini ngomong apa sih? Siang-siang. Lengket-lengketan sama laki-laki. Bikin mual aja, nggak boleh dikomentarin? Aku lengket sama suamiku sendiri, bikin mual mata kalian yang mana? Dinasti King udah runtuh berapa tahun, belum juga copot. Kain kaki itu dari otak kalian. Kemu. Sudah, semua tenang. Kakak Meng Wan memang belak-belakan, bicaranya kurang pertimbangan. Bibi, jangan dihiraukan.
Masih Ting-Ting yang paham situasi. Jauh lebih baik daripada beberapa orang. Aduh, jangan bilang begitu. Kan dari kota besar, intelektual. Aku mana bisa menyaingi. Memang nggak bisa. Kalau tahu nggak bisa, ya belajar dan berkembang. Di sini ngomong terus, mau dipuji, Kakak Jiang Feng kok bisa bilang begitu tentang aku? dan bibi-bibi. Daripada sibuk ngomongin orang, mending cari kerjaan tambahan. Soalnya, kalau dibilang menyebar sisa feodal dan merusak persatuan, kalian nggak ada yang punya. Bapak kepala desa buat nanggung. Sayang, nggak usah banyak bicara. Kita kerja. Dasar orang. Meng Wan, dasar perempuan jahat. Menurut mimpiku, Jiang Feng pasti akan suka sama aku. Kita lihat saja nanti. Capek banget. Kerja di sawah beneran capek. Pak Tani, aku janji nggak akan menyia-nyiakan makanan lagi. Nggak, aku harus cari kerjaan lain. Dengar kamu bilang gitu, aku jadi ingat sesuatu. Juzi bilang rumah sakit kecamatan lagi cari dokter. Beneran? Iya, Kalau gitu besok aku ke kecamatan. iya. Nona Meng Wan, nanti kumpul. Jangan lupa ya masih di sini. Ngerti, Bibi? Apa yang terjadi di sana? Jangan-jangan ada yang seru. Ini serangan iskemik kontak sementara. Harus segera dilakukan CPR. Semuanya minggir, biar udara lancar. Seribu satu, 1002, 1004, 1005. Banner and solder. Pak, aku bantu Bapak bangun. Pak, sekarang rasanya gimana? Lumayan. Aku kenapa? Barusan Bapak pingsan. Untung ada Nona ini yang nolong. Bapak harus berterima kasih. Nona, aku harus berterima kasih banyak. Nggak tahu gimana caranya berterima kasih. Gini aja. Aku traktir kamu makan yuk. Nggak usah Pak, cuma bantu sedikit. Yang penting Bapak baik-baik saja. Kalau gitu aku duluan ya. Nona namanya siapa? Aku Meng Wan, dari desa Teratai. Aku buru-buru nih, mau ke rumah sakit. Aku duluan ya Pak. Rumah sakit? Jadi Nona ini dokter ya? Halo rekan, dengar-dengar rumah sakit kita sedang buka lowongan dokter. Aku mau melamar. Halo rekan, kamu dari tim mana? Aku dari desa Teratai. Tolong tunjukkan surat rekomendasi, kami perlu verifikasi. Surat rekomendasi? Surat rekomendasi apa? Surat rekomendasi dari tim desa Teratai. Kalau mau melamar di rumah sakit kecamatan, harus punya surat rekomendasi dari tim dulu. Ternyata butuh surat rekomendasi. Kuota rekomendasi dari tim cuma 1. Pasti buat Li Ting Ting. Aku nggak punya. Kalau begitu, punya ijazah sekolah kedokteran? Juga nggak, tapi aku punya pengalaman. Maaf rekan, peraturan rumah sakit kami. Pelamar harus punya surat rekomendasi dari tim. Atau lulusan sekolah terkait. Kamu nggak punya keduanya. Tidak memenuhi standar rekrutmen rumah sakit kami. Terima kasih. Lo ini kan Meng Wan, kamu juga mau melamar ya? Tapi lihat situasinya, kayaknya kamu diabaikan ya. Wajar sih, soalnya kamu bahkan nggak punya surat rekomendasi. Halo rekan, aku direkomendasikan dari desa Teratai. Li Cheng Cheng. Ini dokumen dan surat rekomendasi saya. Dokimenia Oak. Ini kartu identitasnya, besok pagi langsung lapor ke rumah sakit. Terima kasih rekan. Meng Wan, ngapain juga kamu mempersulit orang, rumah sakit ini? Bukan tempat sembarangan yang bisa dimasukin. Hanya dengan bilang, aku punya pengalaman. Li Ting Ting, jangan sok-sokan di sini. Orang yang nggak tamat SMP, satuan dosis obat aja. Nggak ngerti, sampah. Bersin apa di sini? Kamu, siapa yang kamu bilang sampah? Ya kamu. Jangan kira kamu bisa sombong hanya karena ayahmu kepala desa. Dapat surat rekomendasi, lalu merasa berhak pamer di sini. Yang paling penting jadi dokter adalah ilmu yang beneran. Cuma modal koneksi nggak akan bertahan lama. Kamu cuma iri aja sama aku. Aku iri apaan sama kamu? Iri sama kualifikasi abal-abalmu yang dapat dari koneksi? Atau iri sama kemampuanmu cuma bisa ngirim pasien ke kuburan? Aku kasih nasihat deh. Kalau suatu hari nanti kamu jadi dokter, mending kerja shift siang aja. Maksudnya shift siang gimana? Soalnya dokter nggak bertanggung jawab kayak kamu. Pasti cepat atau lambat bakal kena karma.
Nona Mengwon, tahu nggak aku beli barang bagus apa? Radio transistor, suaranya nyaring banget. Wah bagus ya, pasti mahal ya. Tabungan telur setengah tahun. Tapi worth it banget. Nanti malam bawa anak-anak ke rumah tante dengerin bareng. Oke, Jangan gerak-gerak. papa aku pulang. Wan Wan pulang. Mama, Gimana tanya-tanyanya? Katanya gimana? Aku nggak bisa masuk. Wan Wan lihat papa bikin masakan enak apa. Ada apa ini? Kok suasana tegang banget? Aku nggak bisa kerja di rumah sakit kota. Katanya harus punya ijazah sekolah kedokteran. Atau surat rekomendasi dari ketua RT. Aku nggak punya keduanya. Katanya aku nggak memenuhi syarat. Sekarang ngapain aja harus punya latar belakang? Harus punya surat-surat. Tapi Wan Wan, papa tahu. Kamu memang punya kemampuan. Rumah sakit nggak terima kamu, berarti mereka nggak punya mata. Papa benar. Jangan putus asa, kita cari jalan lain. Mama jangan sedih. Nanti aku bantu Mama kerja di ladang. Aku kuat kok. Xiao-Xiao juga bisa cabut rumput. Anak-anak mama baik banget. Tenang aja, hal kecil kayak gini nggak bakal ngejatuhin aku. Nggak bisa masuk rumah sakit kota juga nggak apa-apa. Aku bisa buka klinik sendiri. Wan Wan, kamu bisa berpikir begitu, itu bagus sekali. Ayo, makan yuk, waktunya makan. Makan yuk. Siapa tuh? Kamu dengar kabar tentang keluarga itu? Ting Ting, dandanannya cantik banget. Mau berangkat kerja ke rumah sakit kota ya? Hari pertama melapor. Hebat banget, memang anak kepala desa. Nanti kalau ada yang sakit di desa kita, jadi gampang. Cari Ting Ting aja. Iya, Ting Ting nanti. Sudah jadi pegawai negeri. Wah, tante-tante terlalu memuji. Sebenarnya aku kerja di rumah sakit mana saja sama saja. Kan untuk melayani rakyat. Li Ting Ting. Ada orang yang memang gak tahu diri. Gak punya apa-apa tapi mau masuk rumah sakit. Hasilnya, cuma malu-maluin, pulang dengan tangan hampa. Iya, gak ngukur diri sendiri. Orang lain beda. Mungkin dia merasa punya bakat istimewa. Bisa buka pintu belakang rumah sakit. Makanya, orang jangan selalu ngarepin yang bukan miliknya. Kadang, harus bisa menerima takdir. Aku tahan, nggak tahan sama sekali. Apaan sih ini? Bau amis banget. Ini air cucian usus babi. Mengwon, kamu hilang. Aku heran kok pagi-pagi bau banget. Ternyata ada beberapa kumbang tahi berkumpul di sini. Kumbang tahi, suka nggak baunya? Kamu bilang siapa kumbang tahi? Siapa yang jawab? Ya itu dia. Nggak tahu diri banget. Kamu siram air kotor sebanyak apapun, nggak akan mengubah fakta. Orang dengan latar belakang kayak kamu, jangan mimpi masuk rumah sakit kota. Kamu nggak akan bisa menyanyiku. Iri aja sana. Aku iri sama kamu? Aku kasihan sama warga yang diobati kamu. Dokter gadungan yang nggak kompeten. Aku iri apa sama kamu? Li Ting Ting, kamu pantas? Kamu. Permisi, ini desa Teratai? Mobilnya keren banget. Iya, siapa orang penting ini? Datang ke desa Teratai kita. Mobilnya kayak dari rumah sakit. Rumah sakit. Ting Ting, jangan-jangan cari kamu. Permisi, ini desa Teratai? Ja, kawan. Kamu cari siapa di sini? Aku kesini untuk mencari seorang dokter wanita. Wah, Ting Ting, ternyata benar cari kamu. Apa ini untuk menjemputmu ke rumah sakit kabupaten? Iya, pasti begitu. Aku iri padamu, Ting Ting. Kabupaten sangat menghargaimu, sampai mengirim mobil khusus untuk menjemputmu. Perlakuan seperti ini, di desa kita, baru pertama kali. Kawan, dia adalah dokter wanita yang kamu cari. Kawan, Anda dari rumah sakit kabupaten yang diutus untuk menjemputku, kan? Wah, maaf sekali. Jalan sebentar ini sampai merepotkan Anda datang. Di desa Lianhua, ada berapa dokter wanita? Hanya aku seorang. Nah, benar. Wah, akhirnya ketemu juga Anda. Dokter Meng.
Apa maksudnya? Kamu bukan Dokter Meng. Kawan, kamu salah orang. Satu-satunya dokter wanita di desa kami Margali. Namanya Li Tingting, anak kepala desa. Apa? Li Tingting. Orang yang aku cari namanya Meng Wan. Cari aku? Kenapa? Untuk cari Meng Wan yang imut ini? Aku Meng Wan. Anda siapa? Dokter Meng, akhirnya ketemu juga Anda. Terima kasih atas pertolongan Anda yang menyelamatkan nyawa. Kita sebelumnya belum pernah bertemu. Mana ada pertolongan menyelamatkan nyawa? Dokter Meng, namaku Sang Qiang. Meskipun ini pertama kali kita bertemu, tapi Anda yang menyelamatkan nyawa ayahku waktu itu. Anda adalah penyelamatku. Bagaimana mungkin? Dia Meng Wan bukan dokter sama sekali. Kemarin di rumah sakit kabupaten juga ditolak mentah-mentah. Bagaimana mungkin menyelamatkan nyawa ayahmu? Ayahku tidak mungkin. Salah mengingat nama penyelamatnya. Dia bilang langsung padaku yang menyelamatkannya adalah Dokter Meng Wan dari desa Lianhua. Dokter Meng, coba ingat-ingat lagi. Kemarin pagi sekitar jam 10 lebih, di pintu pasar sebelah timur kabupaten. Apa Anda menyelamatkan seorang kakek yang pingsan? Aku ingat, aku memang di pasar. Menyelamatkan seorang kakek. Waktu itu aku melakukan resusitasi jantung paru untuk kakek itu. Syukurlah dia selamat. Nah, benar itu. Kakek yang Anda selamatkan itu ayahku. Beruntung ada Anda, Dokter Meng. Kalau bukan karena pertolongan Anda yang cepat, ayahku mungkin aja. Sungguh tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Dia balik ke mobil mau ambil barang bagus apa ya? Wah, lihat banyak sekali barangnya. Dokter Meng, tolong terima semua barang ini. Ini sedikit ungkapan terima kasih dari kami. Dansa. Kawan Zhang, sungguh saya tidak bisa menerima barang-barang ini. Wan Wan. Ada apa ini? Dokter Meng, siapa ini? Kawan Zhang, perkenalkan. Ini suami saya, Jiang Feng. Hello, kawan Jiang. Saya Sang Qiang. Kemarin Dokter Meng yang menyelamatkan ayah saya. Hari ini saya sengaja datang untuk berterima kasih padanya. Kawan Zhang, saya menyelamatkan orang hanya karena naluri seorang dokter. Tidak menginginkan imbalan apapun. Barang-barangmu ini benar-benar tidak bisa saya terima. Cepat bawa pulang. Dokter Meng, kesadaran Anda sungguh mengagumkan kalau barangnya tidak mau diterima. Nanti lain hari saya buatkan spanduk penghargaan untuk dikirimkan. Sekarang Anda bekerja di rumah sakit mana? Apa? Tidak memenuhi aturan penerimaan rumah sakit? Rumah sakit kecamatan kami merekrut dokter ada aturan ketatnya. Harus punya ijazah formal dari perguruan tinggi kedokteran, atau harus ada surat rekomendasi dari kelurahan. Dia tidak punya apa-apa. Tentu saja tidak bisa masuk. Kalau kamu bagaimana bisa masuk? Saya sudah diperiksa oleh kepala desa teratai soal pemikiran, kerja, kesadaran, direkomendasikan secara formal. Sangat adil dan fair. Oja? Tapi saya ingat tadi ada yang bilang, kamu anak kepala desa, kalau kepala desa itu bapakmu. Lalu rekomendasinya masih bicara soal adil dan fair? Silakan katakan semaumu. Pokoknya dia Meng Wan tidak memenuhi syarat. Ya tidak memenuhi syarat. Dokter menyelamatkan nyawa ayahku dari ambang kematian. Dia mengandalkan kemampuan nyata, apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Tidak sampai harus diragukan oleh orang yang dapat fasilitas seperti kamu. Ayo pergi, saya juga pulang. Tunggu saya. Jangan sampai dipengaruhi perasaan oleh orang seperti itu, seperti Anda. Dokter baik yang punya skill dan hati nurani, bukan hanya rumah sakit kecamatan. Rumah sakit kabupaten pun bisa masuk. Terima kasih, kawan Zhang. Tapi, saya memang tidak memenuhi standar perekrutan rumah sakit. Aku juga tidak ingin melanggar peraturan. Ini tidak adil untuk rekan-rekan lainnya. Dokter Meng, dokter baik seperti Anda tidak boleh terabaikan. Tenang saja, surat rekomendasi akan saya urus. Halo rekan-rekan, saya Dr. Du yang bertanggung jawab atas pelatihan prajabatan ini. Atas nama rumah sakit, saya menyambut kedatangan rekan-rekan baru. Selanjutnya, kami akan melakukan pelatihan prajabatan yang sistematis selama 1 bulan. Setelah pelatihan, akan diadakan ujian. Perhatikan, mereka yang tidak lulus ujian akan dianggap tidak mampu dan dikembalikan ke unit asal atau tempat tinggal asal. Wah, masih harus ujian? Bagaimana dengan ujiannya? Bukankah hanya formalitas saja? Ayahku sudah mengurus semuanya. Sepertinya ada seseorang datang ke sana. Meng Wan. Kenapa dia bisa datang ke sini? Perkenalkan, ini adalah Riken Meng Wan. Mulai hari ini, dia akan bergabung dalam pelatihan prajabatan bersama kalian. Tidak boleh. Rekan, ada masalah apa? Dr. Ju. Dengan alasan apa dia bisa ikut pelatihan ini? Alasan apa? Setiap rekan yang bisa masuk rumah sakit kabupaten kami pasti memenuhi standar penerimaan. Ini tidak mungkin. Kami semua punya ijazah sekolah kedokteran atau surat rekomendasi dari regu. Dia, Meng Wan, tidak punya apa-apa tapi bisa masuk. Ini sangat tidak adil. Rekan Li Tingting benar.
Aku memang tidak punya ijazah sekolah kedokteran. Juga tidak punya surat rekomendasi dari regu. Lihat, dia sendiri mengaku. Orang yang tidak patuh aturan. Sangat merusak citra rumah sakit kita. Harus langsung diusir. Uzih, kami tidak mau bekerja sama dengan orang seperti ini. Tapi, meskipun tidak punya surat rekomendasi dari desa Teratai, aku punya. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Zhang. Apa? Surat rekomendasi dari Kepala Zhang? Ini tidak mungkin. Direktur, silakan lihat. Dengan ini merekomendasikan anggota regu produksi Desa Teratai, Rekan Mengwan, untuk mengikuti pelatihan dan ujian jabatan dokter di rumah sakit Anda. Dinas Kesehatan Kabupaten Lianshui, Zhang Weidong. Ini benar tanda tangan asli dan stempel resmi Kepala Zhang. Benar-benar Kepala Zhang, ternyata dia punya surat rekomendasi. Ditulis oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Hebat sekali, Kepala sendiri yang menulis untuknya. Luar biasa, ini tidak mungkin. Prosedur penerimaan Rekan Mengwan. Sesuai dengan peraturan, mulai hari ini resmi mengikuti pelatihan. Siapa lagi yang keberatan? Kalau tidak ada, begitu saja, teman Mengwan. Ikut aku sebentar. Bahkan kalau kamu dapat surat rekomendasi, lalu apa? Sebulan kemudian kalau tidak lulus ujian, tetap harus pergi. Kita lihat saja nanti. Aku sudah kembali. Wan sudah pulang. Beli banyak makanan enak. Ya ayah, ini kan untuk merayakan aku kerja di rumah sakit kota. Malam ini aku masak, bikin daging merah untuk kita. Daging merah, itu masakan andalanku. Kebetulan kamu juga capek seharian, malam ini biar aku yang masak. Coba rasakan masakan ayah. Wah, bagus sekali. Malam ini aku tinggal menikmati saja. Kenapa ini ditaruh di sini? Masih baru seperti waktu baru dibeli. Ngomong-ngomong. Sayang, kamu sudah pulang. Iya, hari ini kerja di ladang banyak, pulang agak terlambat. Sayang, harmonika yang aku berikan ini. Kok tidak pernah kau pakai ya? Aku takut rusak, jadi tidak pernah berani meniupnya. Bodoh, arti alat musik itu adalah mengeluarkan suara. Kalau dibeli cuma disimpan tidak ditiup. Berarti tidak ada nilainya. Iya, istriku benar. Kalau begitu, untuk merayakan aku diterima di rumah sakit kota. Bisa kau tiupkan satu lagu untukku? Boleh, kamu mau dengar apa? Dengar saja lagu yang pernah kau tulis sebelumnya. Baik. Wah sayang, kamu memang jenius, lagu ini enak sekali. Bisa kau ajari aku? Kamu benar-benar mau belajar? Tentu saja. Kenapa? Jangan-jangan kamu anggap aku bodoh? Tidak mau mengajari? Tidak mungkin, istriku paling pintar. Begini, jari diletakkan di sini. Ya, tekan pelan-pelan, lalu tiup perlahan. Seperti ini? Sayang, aku berhasil. Lihat sana. Siapa itu? Ganteng banget. Mungkin sedang menjemput orang. Jangan-jangan menjemput pacarnya? Pacarnya siapa ya? Betapa berentangnya. Sayang, Pelan-pelan Wan. Mengwan, siapa itu? perkenalkan, ini suamiku, Jiang Feng. Halo, Hello. Sayang, sepeda tua ini pinjam dari siapa? ini bukan pinjaman, ini beli. Beli? Sekarang kamu kerja di kota, jalan kaki terlalu jauh. Ada sepeda, bolak-balik kerja lebih mudah, aku juga tenang. Sayang. Kamu baik sekali. Waduh Mengwan, hati-hati dong. Di depan umum gini, manis banget sampai bikin mabok. Kamrat Jiang Feng, sepedanya bagus. Istri senang, itu yang paling penting. Jangan senang dulu, kerja belum stabil udah buru-buru beli sepeda. Jangan sampai nggak lulus ujian, pulang dengan malu. Nanti sepedanya sia-sia beli. Keluarga kami beli apa dan kapan beli?
Itu urusan kami berdua, nggak perlu ikut campur. Aduh Kak Chong Fong. Aku ini juga demi kebaikanmu, kamu sudah keluarin banyak uang untuk dia. Nanti kalau kerjaannya nggak tetap, uangmu kan sia-sia. Aku keluarin uang untuk istriku, ikhlas, asal dia senang. Bapakku nggak salah. Tapi, Daripada sibuk urusi orang lain. Mending urus diri sendiri, hati-hati saat-saat penting. Gagal. kok rantai sepedaku lepas? Ayo Wan-Wan, kita pulang. Siap sayang. Dah. Lihat saja kamu bisa sombong berapa hari lagi. Nanti saat hujan deras datang, Jiang Feng terluka dan aku yang menyelamatkannya. Pasti dia akan bersamaku. Semua milikmu akan jadi milikku. Sayang, berhenti dulu. Ada apa? Sayang, tunggu sebentar. Aku mau beli kue untuk anak-anak. Ayah ibu, Wah, anak-anakku. Lihat, ibu beliin apa? Q. Dasar anak lapar, hidungnya tajam banget. Ada kue persik dan kue gula putih. Wah, terima kasih Bu. Manis. Enak tidak? Cepat ajak adik masuk main. Ayo pergi. Adik. Kawan Xiao Jiang, kalian akhirnya kembali. Coba bantu lihat ini. Barang kesayanganku ini tadi sore masih baik-baik saja. Tadi waktu aku mau dengar opera, tiba-tiba tidak berbunyi. Aku cuma tepuk 2 kali, sekarang terus berbunyi cekikikan. Jangan-jangan aku merusaknya? Bibi, aku ingat radio ini. Bukannya baru saja dibeli beberapa hari lalu. Sekarang suara gangguannya terlalu berat. Lihat cuacanya, sepertinya akan hujan lebat. Saat hujan petir, gangguan elektromagnetik kuat. Radio mudah terkena suara gangguan. Hujan lebat. Radio sepertinya tidak rusak. Aduh. Terima kasih. Terima kasih. Sayang, menurutmu hujan ini, jangan-jangan hujan deras yang bisa menyebabkan banjir bandang? Lihat awannya, hujan pasti tidak kecil. Kalau sampai menyebabkan banjir bandang, ini tergantung intensitas dan durasi hujannya. Aku ingat di buku tertulis, ada hujan deras yang berlangsung 3 hari 3 malam. Menyebabkan banjir bandang dan longsor. Tidak hanya tanaman di ladang hancur, rumah pun roboh. Banyak warga desa yang kehilangan segalanya. Kamu kenapa? Sayang, kita harus temui kepala desa. Kawan Meng, kamu terlalu berlebihan. Cuacanya cerah, di sini musim panas. Tahun mana tidak ada hujan deras? Tidak pernah ada longsor seperti yang kalian bilang. Kepala desa, hujan kali ini benar-benar berbeda. Percayalah pada kami. Cepat kumpulkan warga untuk panen darurat, perkuat rumah, dan buat lagi saluran pembuangan. Sudah-sudah, kalian bicara senaknya saja. Masih panen, buat saluran pembuangan, perkuat rumah. Buat masalah tanpa dasar. Kepala desa, ini bukan buat masalah, kalau tidak bersiap-siap. Seluruh desa akan terkena musibah. Cukup, kalian orang kota ini. Jangan pikir, karena baca buku beberapa hari sudah hebat. Kami para petani yang hidup bergantung pada cuaca, pengalaman kami lebih berguna daripada kata-kata di buku kalian. Jangan. Baik, Pak Kepala Desa, kalau Anda tidak percaya, kami juga tidak akan banyak bicara lagi. Tapi, kami harap Anda bisa mempertimbangkannya dengan serius. Jangan sampai terjebak dalam kesalahan empiris. Jiang Feng, ayo kita pergi. Hah, anak kecil, berani-beraninya mengajari aku. Hemph, Ayah, tadi Meng Wan dan yang lain datang buat apa? Meng Wan itu datang bilang akan ada hujan deras. Minta aku segera beritahu seluruh desa untuk panen darurat dan perkuat rumah. Juga buat parit drainase untuk antisipasi longsor. Longsor? Dia tahu dari mana? Kayaknya dia cuma cari perhatian. Memang kelihatannya akan hujan. Tapi nggak separah yang dia bilang. Masa aku harus menggerakkan seluruh desa karena omongannya? Hemph, konyol. Ayah, aku rasa omongan Meng Wan memang terdengar berlebihan. Tapi nggak bisa diabaikan sepenuhnya. Ayo kita perkuat rumah kita dulu. Kamu kok ikut-ikutan gak jelas? Aduh, ayah, dengerin aku dong. Rumah kita kan dekat dengan bukit belakang. Kalau sampai terjadi sesuatu, kita yang pertama kena dampaknya. Baiklah, aku akan beritahu warga, biar mereka juga. Tunggu, ayah, jangan beritahu mereka sekarang. Kenapa? Bayangkan, kalau ayah beritahu sekarang, nanti mereka sudah susah payah kerja, panen juga sudah. Ternyata nggak terjadi apa-apa. Bisa-bisa mereka semua menyalahkan ayah. Iya juga, anakku ini pikirannya matang. Baiklah, ayah dengerin kamu. Kalian serius? Hujannya bakal sebesar itu? Sampai bisa berbunyi gunung? Bibi, daerah bukit belakang kan Bibi tahu. Tanahnya gembur. Tumbuhannya juga jarang. Kalau hujan deras berhari-hari,
kemungkinan longsor sangat besar. Pak Kepala Desa nggak percaya omonganku. Nggak mau kasih tahu warga. Tapi kalau sampai benar-benar longsor, rumah roboh. Sawah kebanjiran, kerugiannya bisa besar. Aduh, dengerin kamu ngomong gini, hatiku ya dedek. Nak, Bibi percaya sama kamu. Kamu bilang gimana? Ini nggak disukai banyak orang. Bisa dibantu aku meninggalkan. Kabar ini keluarga. Ayo kita langsung ke sawah. Bibi yang urus ini, sekarang juga Bibi langsung pergi. Katanya suruh panen sekarang, gimana caranya? Apa? Sekarang panen? Ini namanya merusak hasil panen, padahal tanaman belum matang. Iya nih, hujan belum turun setetes, malah disuruh panen duluan. Kalau nanti cuma turun hujan gerimis, panen kita sia-sia dong. Nanti kerugiannya siapa yang tanggung? Iya, siapa yang ganti rugi kita? Saudara Meng, rumah bisa kami perkuat dulu seperti saranmu. Selokan juga bisa kami perbaiki, tapi soal panen ini, sekarang dipanen rugi banget. Warga sekalian, panen darurat emang bakal ada sedikit kerugian. Tapi kalau sampai banjir bandang benar-benar datang, makanan yang sudah susah payah kita tanam bisa habis tak tersisa. Dia juga ada benarnya sih, nggak sepenuhnya salah. Aduh, kenapa pada nggak ngerti hitungan ini ya? Kalau kita panen sekarang, meski hasilnya sedikit, tapi kita punya cadangan makanan, hati jadi tenang. Daripada ngejar hasil yang sedikit, malah semua busuk di ladang. Nanti mau nangis juga nggak ada tempatnya, Bibi Pang. Memang begitu sih, tapi hujannya bakal sebesar itu? Puluhan tahun di desa kita, belum pernah hujan sebesar itu. Ya ampun. Ya Tuhan, siapa yang bisa tebak? Kita nggak boleh taruhan sama alam. Kalau banjir dan longsor datang, nangis pun sudah terlambat. Warga sekalian, aku tahu kalian punya banyak kekhawatiran. Begini saja. Aku usul satu cara, coba dengarkannya. Coba dong dengar. Kita bagi lagi lahan desa sesuai tenaga kerja. Nanti, masing-masing keluarga urus lahannya sendiri, mau panen cepat. Atau mau nunggu lagi, terserah. Nanti, hasil panen banyak atau sedikit, resiko ditanggung sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Urus sendiri lahannya? Ide bagus tuh. Lahan sendiri ya urusan sendiri. Jiang Feng ini bicaranya masuk akal. Ayo bilang ke kepala desa, yuk. CK. Lihat tuh. Rajin banget kerjanya. Panas begini, keringat menetes sampai pecah 8. Entah ngapain sih mereka. Ngapain? Ya biar dipuji dong. Dia kan orang pintar dari kota, hebat banget tuh. Bilang ada badai besar ya langsung percaya, suruh panen ya langsung panen. Suruh perbaiki selokan, langsung semangat kerjanya. Kepala desa juga bilang, hujannya nggak bakal separah itu. Lihat tuh sibuknya, padahal hujannya belum tentu deras. Nanti tidak tahu malu siapa yang akan hilang. Ada juga orang yang mudah terpengaruh. Cuma beberapa kalimat saja sudah bisa dibodohi. Jalannya, Sangawe, kalian berdua tidak kerja. Kalau tidak kerja, minggir sana, jangan buang angin di sini. Wah, Bu Pang, kami ini kan peduli sama kamu. Takut kalian kerja sia-sia, jangan marah dong. Lihat tuh keluarga kepala desa, makan minum enak-enak. Itu baru namanya orang pintar. Nona Mengwan itu. Dia memikirkan kita semua, takut kita kena musibah. Kalian ini, tidak percaya saja sudah, masih ngomong yang tidak-tidak. Hati nurani dimakan anjing. Tante, jangan marah sama mereka, kita tidak takut kerja sia-sia. Mereka mau ikut taruhan kepala desa, itu urusan mereka. Kalau kalah taruhannya, jangan sampai kalahnya tidak karuan. Nakut-nakuti siapa? Nanti kita lihat. Lihat saja nanti siapa yang menangis, ayo pergi. Wan. Sampai sudah selesai. Tapi batu untuk penahan lereng masih kurang banyak. Hanya mengandalkan batu yang kita kumpulkan ini, tidak akan cukup. Iya, masalah batu ini memang besar. Wan, jangan khawatir, urusan batu ini. Serahkan saja padaku. Ayah, Bapak punya cara? Dulu aku punya seorang murid. Keluarga dia mengelola tambang batu di sini. Besok pagi, aku akan temui dia, dengan muka tua ini, pinjam atau utang, pasti bisa dapat batu kali dan batu balok. Untuk perbaikan parit ini pasti cukup. Wah, bagus sekali. Masih, ya. Ayah, Bapak sudah susah-susah. Keluarga, ngapain bilang terima kasih, tulang tua ini. Masih bisa bantu desa, senang saja. Wah, Pak Jiang, kamu benar-benar penyelamat. Dengan adanya batu, parit kita pasti aman. Semua, semangat, hari ini kita selesaikan fondasinya dulu. Besok kalau batu sudah datang, kita langsung kerja.
Baik. Hujan sudah turun 3 hari 3 malam. Sama sekali tidak ada tanda-tanda berhenti. Tenang saja, persiapan kita sudah lengkap. Pasti tidak apa-apa. Semoga saja. Kalian sedang apa ini? Aku membuat obat nyamuk dari ramuan herbal. Ini lebih praktis daripada membakar daun mugwort dan lebih efektif. Dan yang paling penting, tidak ada risiko bahaya. Benarkah? Wah, ini benar-benar bagus. Musim panas nyamuk banyak, dengan ini. Anak-anak bisa tidur nyenyak di malam hari. Adik Mengwon, Bibi. Kalian ini, kami datang untuk berterima kasih kepada kalian. Kalau bukan karena kalian yang menemukan air hujan ini tidak biasa. Dan membuat kami bersiap-siap, desa Lianhua kami benar-benar akan hancur. Betul, rumah kami di kaki gunung. Air Lumpur Mangler Terrace. Tapi dialirkan ke sungai oleh parit drainase. Rumah yang diperkuat juga tetap utuh. Terima kasih banyak. Dan tanaman di ladang, kalau tidak mendengarkan kalian. Sekarang sudah busuk di tanah, memikirkannya saja sudah menakutkan. Kalian menyelamatkan nyawa kami. Dan melindungi rumah kami, kebaikan ini akan kami ingat seumur hidup. Ini sedikit hadiah dari kami, terimalah. Harus diterima. tidak perlu. Jangan sungkan, kami sudah menerima niat baik kalian. Tapi hadiahnya tidak bisa kami terima. Wah adik, kalau masih menolak, Bibi akan marah. Ini hanya sedikit hadiah, kamu harus menerimanya. Benar? Teramala. Baiklah. Terima kasih Bibi, terima kasih warga semua. Ambillah, jangan sungkan. Oh iya. Ini, bawa pulang untuk digunakan. Adik, ini apa? Ini obat nyamuk yang baru kubuat, air sudah surut. Nyamuk pasti banyak, ini lebih aman daripada membakar daun mugwort. Dan tidak membuat sesak, bawa pulang dan nyalakan malam nanti. Ini. Ingat-ingat, terima kasih Stri. Meng, kamu sangat perhatian. Li Guoqing. Kel Yuar La Cow. Li Guoqing, Hanapu Turkitak. Jangan ikut-ikutan mereka. Dulu kamu yang bilang pasti aman. Lihat sekarang jadi gimana? Tanaman kita rusak semua, rumah juga roboh. Kamu sengaja mau bunuh kita ya, Silly? Kalau hari ini kamu nggak kasih jawaban, urusan nggak selesai. Harus kasih penjelasan. Aku juga mau baik ke semua orang, siapa tahu hujan beneran gede. Ini bukan salahku semua. Omong kosong. Rumahmu diam-diam dibagusin, makanan disimpan rapi. Kita dibiarin nungguin bencana. Dasar kurang ajar. Kamu sengaja mau bunuh kita semua. Rumahku juga udah tua, emang mau direnovasi. Cuma sedikit perbaikan, HMPH. Kamu sengaja nutup-nutupi, sengaja nelakain orang. Kamu nggak pantas jadi kepala desa. Kalau hari ini nggak kasih jawaban, aku bawa semua orang. Lapor ke pemerintah. Iya, ganti rugi kita. Gawat, ada longsor di bukit belakang. Apa? Longsor di mana? Di tebing batu kecil, udah dibuat parit tapi tanah longsor nggak turun, tapi tebingnya rubuh. Nahan aliran sungai, air nggak bisa keluar. Sebentar lagi bakal banjirin sawah di bawah. Aduh, gimana ini? Warga sekalian. Aku salah, aku bukan orang baik, minta maaf. Tolong kasih aku kesempatan tebus kesalahan. Aku langsung bawa orang perbaiki, aku sendiri yang pergi. Nyawa sekalipun aku korbankan buat buka jalan. Sayang, Wan, kamu datang? dengar dari ayah. Kamu mau naik gunung buat perbaikan darurat. Iya, tebing batu kecil longsor, jalan tertutup. Aku sama Juzi dan yang lain mau pergi. Harus cepat dibuka jalannya. Sayang, bisa nggak jangan pergi? Sana baru longsor. Tanah masih labil, terlalu berbahaya, aku khawatir. Di buku Jiang Feng, cedera kaki waktu perbaikan setelah longsor. Sampai sekarang masih efeknya, padahal udah hindari longsor. Tapi masih, Wan, aku tahu kamu khawatir. Tapi perbaikan ini semua orang gak ada pengalaman. Kita yang masih muda, setidaknya lebih cepat tanggap. Jadi, kita yang paling cocok pergi. tapi, Aku bilang, kawan Meng, kesadaran berpikirmu ini kurang bagus, loh. Kakak Jiang Feng berkorban untuk kepentingan bersama. Kamu menghalanginya untuk pergi, bukankah ini menghambat kemajuan kita semua? kamu, Kakak Jiang Feng harus pergi. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Istriku khawatir akan keselamatanku, itu wajar. Tak perlu kau mencampuri dengan omongan tentang pengorbanan bersama. Kalau kesadaranmu memang setinggi itu, kenapa tidak kelihatan kau pergi ke gunung?
Benar, kawan Lee, capmu terlalu besar. Kalau menurutmu, kita yang banyak orang pergi memperbaiki. Keluarga yang khawatir itu berarti tidak sadar. Menghambat kemajuan bersama, HMPH. Aku tidak bermaksud begitu. Tenanglah, Bu. Aku dan Kak Feng akan saling menjaga. Pasti pulang dalam keadaan utuh. Wan, tenanglah. Aku pasti pulang dengan selamat. Baiklah. Aku akan menunggumu pulang. Kau harus pulang dengan selamat. Baik. Mesra-mesra apa lagi? Tunggu saja. Jiang Feng akan segera menjadi milikku. Kenapa Jiang Feng belum pulang juga? Hari sudah gelap, Buita. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Hari sudah sangat gelap. Sudah sangat malam. Kakak Jiang Feng belum pulang. Tanah di tebing batu kecil itu seperti pasir yang berhamburan. Jangan-jangan Kak Jiang Feng tertimbun di bawah sana. Li Ting, tutup mulutmu yang seperti mulut beda itu. Tahu aku masih mendengar omong kosongmu. Aku akan mencabik mulutmu. Apa yang kau teriakkan? Aku tidak salah bicara. Wan, lihat. Mereka pulang. Datang. Wah, pulang. Mana Jiang Feng? Suamiku juga sudah pulang. Paman, kenapa kau pulang sendirian? Mana Jiang Feng? Kamerat Xiaojiang, aku baru saja mau memberitahumu. Kamerat Xiaojiang Jia. Aduh, kamu bikin orang gugup. Cepat katakan. Jia kena musibah. Meng Wan, jangan sedih. Tenang, kita cari dia. Ayo kita cari dia di gunung. Jalan. Zhang Feng, Xiaojiang. Kamerat Zhang Feng. Jiang Feng, dengar jawab dong. Zhang Feng, Kamu ikut ngapain? urusanmu apa? Siapa yang peduli sama kamu? Kamerat Zhang. Jiang Feng. Jiang Feng. Benggan. Tidak bisa begini, harus bantu napas buatan. Biar aku yang lakukan. Tunggu, sekarang hidungnya penuh lumpur. Kalau tiup begitu malah bikin lumpur masuk paru-paru. Harus dibersihkan dulu. Ini waktunya genting, jangan banyak cincong. Nyawa orang taruhannya. Di depan banyak orang langsung ciuman. Istrinya ada di depan mata, tidak tahu malu. Wan, kamu kok di sini? Sayang. Gak apa-apa. Luka di mana? Kamu kok sini? Ini bahaya banget. Bukannya suruh tunggu di rumah? Kamerat Zhang Feng. Lalu ini, Kamu siapa? kamu siapa? Berani-beraninya kamu memanfaatkanku. Apa sih kakak? Kamu aja gak tahu aku siapa, langsung cium. Aku kira kamu Kak Jiang Feng makanya. Aduh Gusti, dengarkan ini semua. Jadi kamu Li Ting mau menolong orang? Harus pilih-pilih wajah dulu? Emang niat menolong atau gimana? Aku lihat kamu jelas-jelas. Menjengkar Kamerat Xiaojiang. Iya betul, benar-benar keterlaluan. Kamerat Xiao Sang kan sudah punya istri. Kamerat Xiao Meng juga ada di sini. Kamu Li Ting begini maksudnya apa? Sudah, jangan asal ngomong. Aku cuma khawatir mau menolong, tadi lihat dia pingsan. Makanya buru-buru mau menolongnya. Kami dokter selalu mengutamakan menyelamatkan nyawa. Hah, udah deh. Aku sama sekali nggak pingsan. Ngor, kamu bilang nggak pingsan? Tadi kamu jebaring Dayamaya. Aku sama Juzi habis urusin sisa-sisa kerjaan, pulang. Di jalan lihat kelinci liar, terus aku kejar. Juzi agak capek, mau istirahat bentar di situ nungguin aku. Iya, aku emang kecapean, jadi tidur aja di situ. Li Ting, kamu sebagai dokter. Nggak bisa bedain pingsan sama tidur. Lagi pula, prosedur darurat dasar aja nggak diikuti, saluran napas nggak dibersihin. Langsung buru-buru napas buatan. Kalau ini pasien kritis, bukan nyelamatin, malah celakain orang. Kamu senggaha, ya? Kamu udah tahu dia bukan kakak Jiang Feng. Jadi sengaja biarin aku malu. Jangan asal nuduh gitu dong. Nyatanya kan kamu sendiri nggak lihat jelas orangnya, buru-buru nyium. Sekarang malah nyalahin aku. Ayolah, nggak bisa nyium Jiang Feng aja, udah malu banget. Pikiranmu jorok banget sih. Ayah Bener, masih muda, kok mikirnya gitu? Aku nggak peduli. Aku ini perawan, udah kamu pegang-pegang gitu. Kamu harus kasih aku ganti rugi. Kamu, bayar aku 200 yuan, kurang 1 sen nggak boleh. Apa sih? Waduh, malah minta uang. Apa? 200? Mending kamu rampak ayah. Gila uangnya? Aku nggak peduli, 200 yuan, kurang 1 sen nggak boleh. Kalau nggak, aku lapor ke kantor polisi, tuduh kamu cabul. Kamu? Waduh, Nona. Hitunganmu itu udah kelihatan banget. Semua orang jelas-jelas lihat kamu yang cabul. Aku ini perempuan baik-baik. Udah dia. Kalau nggak dikasih uang, aku nggak bakal diam. Juzi kan udah punya calon istri.
Pemuda baik-baik, kamu udah nyium gitu. Kalau sampai gagal nikah, kamu harus ganti kasih dia istri. Apa sih? Bibi Pang bener. Juzi tidur enak-enak di situ. Kamu sendiri nggak lihat jelas orangnya. Langsung nyium mulut Juzi. Kamu bikin Juzi. Gimana mau cari istri nanti? Aku yang belum minta ganti rugi darimu. Kan kamu sendiri yang tiba-tiba mencium dia. Sekarang malah balik tuduh minta uang. Anak kepala desa kok kelakuannya kayak gini, bodoh dan jahat. Malu-maluin banget. Iya tuh. Kalian semua nakalin aku. Gak punya malu. Malu banget. Udah, semuanya pulang saja. Istirahat di rumah. Ayo pergi, hati-hati di jalan. Sayang, kita pulang yuk. Oke. Kenapa? Padahal dalam mimpiku aku yang pertama menyelamatkan Jiang Feng. Dia seharusnya jatuh cinta padaku dulu, dia harusnya menikahiku. Kenapa sejak Meng Wan, si imut ini muncul? Semuanya jadi berubah. Sayang, kenapa? Agak aneh. Apa tadi di gunung ada yang terluka? Cepat tunjukkan padaku. Nggak terluka. Aku baik-baik saja. Beneran nggak apa-apa? Terus kenapa diam terus? Tadi kenapa kamu? Setuju biar Li Ting Ting memberi napas buatan padaku? Oh, ternyata cemburu ya? Dia langsung menyergap. Kamu malah diam di samping. Kamu malah setuju. Aku kan lagi flu. Gimana mau kasih napas buatan? Jangan-jangan kamu ketularan gimana? Aku nggak takut ketularan. Kawan Jiang Feng, pikiranmu ini nggak benar. Kamu malah ketawa. Bodoh, kamu pikir aku segampangan itu? Bercanda kok. Terus kamu. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Aku sudah tahu dari tadi, orang yang di tanah itu bukan kamu. Postur dan aura suamiku kan unik. Mana mungkin aku salah? Oh iya, besok kan ujian resmi di rumah sakit kecamatan. Aku harus belajar lagi sebentar. Kamu tidur dulu, aku mau persiapan. Aku temanin. Oke. Wan Wan jangan gugup. Kamu sudah mempersiapkan diri lama sekali, pasti tidak ada masalah. Ya, tenang saja, tunggu kabar baikku. Orang dalam berani juga ikut ujian. Meng Wan, lebih baik kamu pergi sekarang. Jangan sampai nanti hasilnya paling jelek, malu-maluin. Lebih baik urusi dirimu sendiri. Lagi pula, rumah sakit kabupaten tidak punya posisi khusus untukmu. Sok keras kepala, nanti hasil keluar. Aku lihat kamu masih bisa keras kepala apa. Soalnya kok susah banget. Dosis obat ini berapa ya? Meng Wan si jalang itu kok nulisnya cepat banget. Dia pasti asal nulis. Iya, pasti asal nulis. Waktu habis, semua kumpulkan lembar jawaban. Lanjut ke ruang praktik untuk ujian praktik. Antang soalnya gampang. Proses praktik ada sedikit kesalahan, tapi pasti lulus. Selanjutnya, Meng Wan. Jarang pegang jarum. Shock pedalnya.
Aku gugup banget, tadi tanganku gemetar. Jarum aja gak bisa pegang. Hasil ujian sudah selesai dihitung semua. Nilai kelulusan 70. Sekarang saya umumkan nama yang lulus. Zhang Wei was 78. Lulus. Wang Shulan 75. Aku lulus, Li Jianjun 72. Lulus. Kenapa belum sebut namaku? Selain itu, nilai tertinggi 95. Wow. 95, hebat banget, levelnya tinggi banget. Juara satu pasti aku, juara satu adalah Saudari Mengwan. Selamat, Terima kasih. hebat banget, selamat. Terima kasih semuanya. Ini tidak mungkin. Mengwan tidak punya pengalaman, tidak punya ijazah. Mana mungkin dapat nilai setinggi itu? Pasti ada yang tidak beres. Saudari Li Qingqing, perhatikan akapanmu. Soal ujian ini diperiksa oleh beberapa dokter kepala. Praktik juga diawasi langsung oleh direktur. Sekarang kamu bilang hasilnya tidak benar? Apakah kamu meragukan profesionalitas kami? Bukan itu maksudku. Bahkan jika nilai 95 itu benar, itu pasti bukan hasil kerja Mengwan. Menurutmu siapa yang seharusnya mendapatkannya? Oh ayah. Kamu belum tahu berapa nilai kamu sendiri, kan? Nilai tertulis 20, praktik 35, total 55. Tidak lulus, langsung dikembalikan ke unit asal. 55. Apa ini jawaban pakai kaki? Meski tidak tahu apa-apa. Tebak-tebak pun harusnya lebih tinggi dari ini. Katanya ayahnya kepala desa. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku cuma dapat 55? Pasti Mengwan kasih kalian keuntungan. Buat kalian bersatu menjatuhkanku. Li Tingting, cukup. Kenapa tidak lulus? Kamu tidak sadar diri. Daripada buang waktu ngomong ngawur. Mending pulang dan belajar lagi. Isi otakmu dengan sesuatu yang berguna. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin aku tidak lulus? Kalian sengaja menjatuhkanku. Kalau tidak percaya, lihat sendiri lembar jawabanmu. Dosis obat dasar saja kamu salah. Rumah sakit kami tidak akan menerimamu. Orang malas yang tidak mau belajar seperti kamu. Cepat bereskan barang dan pergi. Sayang. Wan. Hasilnya sudah keluar? Bagaimana nilaimu? Sudah. Aku lulus. Bahkan juara pertama. Juara pertama. Wan, aku tahu kamu yang terbaik. Kamu sudah bekerja keras. Lalu, Komandan Jiang Feng mau memberiku hadiah apa? Sesuai keinginanmu. Ayo kita cepat pulang. Dokter Meng, hari ini wajahmu cerah sekali. Aku kemarin tidur nyenyak. Paman Zhang, Nenek Zhang ini penyakit rematiknya sudah lama. Ditambah usianya sudah tua, pencernaannya lemah. Obat-obat sebelumnya terlalu keras, tidak bisa dikonsumsi. Aku buatkan resep baru yang lebih ringan. Ini resepnya, lalu kita ke apotek untuk mengambil obat. Terima kasih Dokter Meng. Pasien berikutnya. Suamiku. Kamu pulang ya? Nulis apa sih? Rahasia banget. Gak ada apa-apa. Ditutup-tutupi, pasti gak ngelakuin hal baik. Jujur, nulis surat cinta buat cewek mana? Gak mungkin. Mana ada cewek lain? Aku cuma nulis-nulis aja. Ngomong-ngomong, besok sore kamu ada waktu nggak? Besok. Besok sore. Sepertinya aku libur. Kayaknya nggak ada acara. Kenapa? Bagus banget. Di kabupaten ada film baru, aku minta tolong beliin 2 tiket. Besok sore kita nonton bareng yuk. Oh. Nonton film ya?
Saudara Jiang Feng. Ini bisa dibilang pertama kali kamu ngajak aku kencan resmi ya. Terus kamu mau pergi nggak? Mau. Aku pasti mau dong. Ini kan pertama kali kamu ngajak aku secara resmi. Aku pasti akan berdandan rapi. Wan, nanti pulang kerja aku jemput ya. Nggak usah, aku pulang sendiri aja. Aku mau jemput. Pengen cepat ketemu kamu. Ya udah, aku duluan ya. Hati-hati di jalan. Iya tahu. Kak Jongfeng. Li Tingting. Ada apa? Aku minta tolong beliin 2 tiket film, kita nonton bareng yuk. Nggak mau. Kak Jiang Feng, jangan pergi dong. Aku yakin kamu pasti suka film ini, aku. Sudah kubilang. Nggak mau? Kamu nggak ngerti ya? Dan tolong jangan dekat-dekat lagi sama aku atau keluargaku. Jangan ganggu kami lagi. Kak Jiang Feng, kok kamu bisa kayak gini sama aku? Aku cuma ingin kamu tahu. Akulah yang benar-benar mencintaimu. Aku daripada semua itu. Diam. Li Tingting. Apa yang kamu lakukan di rumah sakit? Kira aku tidak tahu? Kalau kamu berani menyakiti Meng Wan lagi. Jangan salahkan aku kalau aku tidak bisa bersikap baik. Apa sih kelebihan Meng Wan? Jadi dokter biasa saja sombong? Dia sebentar lagi akan celaka besar. Apa katamu? Meng Wan mana? Si dokter bodoh itu. Keluar sekarang. Dokter apa ini? Sempa. Obat apa yang kau berikan untuk ibuku? Sampai muntah-muntah dan mencret. Hari ini kau harus memberiku penjelasan. Meng Wan, kau keluar sekarang. Hari ini kau harus bertanggung jawab. Lihat apa yang kau lakukan pada ibuku. Paman Zhang, ada apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lihat kondisi ibuku sekarang. Hari ini kau harus bertanggung jawab. Kenapa kau bicara seperti itu? Jangan pura-pura tidak tahu. Ibuku minum obat yang kau berikan, sekarang muntah dan mencret. Sudah tua, malah disiksa seperti ini. Apa kau ingin membunuhnya? Jangan marah, jangan marah. Tenang, Paman Zhang. Paman Zhang, tolong tenang dulu. Biarkan aku periksa kondisi ibu dulu. Mingger. Jangan periksa. Kau ingin menyakiti ibuku lagi? Baik, kalau paman yakin aku salah memberi obat, tolong tunjukkan resepnya padaku. Aku sengaja bawa buktinya, jangan bilang resep. Obatnya pun kubawa. Lihat bagaimana kau mengelak. Ini Paman Zhang, obat penyembuhan zonik ini bukan aku yang meresepkan. Apa? Bukan kau yang meresepkan? Bohong. Hanya butazone sangat keras untuk pencernaan. Pencernaan nenek Zhang memang lemah. Minum ini pasti menyebabkan muntah dan diare. Jadi waktu itu aku memberi nenek Zhang Indometacin yang efeknya sama tapi lebih ringan untuk pencernaan. Apa itu Indometacin? Aku tidak mengerti. Yang jelas obat ini. Kau yang meresepkan, dan orang apotek yang memberikannya padaku. Ibuku menderita seperti ini, hari ini rumah sakit ini. Harus beri aku penjelasan. Ibu, Nenek Zhang, pergi. Jangan sentuh ibuku. Wan, kamu tidak apa-apa? aku baik-baik saja. Ibu, bagaimana keadaanmu? Keadaannya sangat parah, segera siapkan operasi, cepat. Meng Wan, aku beritahu kamu. Jika ibuku ada apa-apa, aku tidak akan berhenti sampai kamu. Paman Sang, aku tahu kamu sedang panik. Tapi semua hal harus ada alasannya. Obat ini bukan Wan yang meresepkannya. Aku punya bukti. Bukti? Apa buktimu? Tunjukkan. Bukti sudah kubawa, ada di depan pintu. Kak Jongfeng, kamu menyakitiku. Lepaskan aku. Li Tingting. Suamiku, apa yang sebenarnya terjadi? Li Tingting,
Sekarang di depan semua orang. Katakan apa yang sudah kamu lakukan. Aku tidak melakukan apa-apa, tidak ada yang perlu kukatakan. Aku ingat sekarang. Paman Zhang, mau kemana ini? Ting Ting, rematik ibuku kambuh lagi. Beberapa hari ini perutnya juga tidak enak, aku bawa dia ke rumah sakit kota. Ah, ngapain ke rumah sakit kota? Aku kebetulan mau ke puskesmas. Aku kasih kamu obat saja, ya? Tidak usah. Aku bawa ibuku ke rumah sakit kota. Biar diperiksa Xiao Meng, lebih tenang. Aku pergi dulu. Kemudian, saat aku bawa ibuku pulang, aku bertemu kamu lagi. Kamu menabrakku, obat di tanganku. Tanpa. Kamu bilang. Apakah saat itu kamu menukar obatku? Aku tidak. Atas dasar apa bilang aku yang menukar obatmu? Apa buktimu? Kalau tidak ada bukti, ini fitnah, melanggar hukum. Li Tingting, kamu tidak akan mengaku sampai melihat bukti, ya? Mau bukti? Baik, aku kasih kamu bukti. Rumah sakit kota kami sudah seminggu yang lalu menurunkan semua obat keras seperti Phenylbutazone, yang efek sampingnya sangat jelas. Sekarang, mungkin hanya bisa ditemukan di beberapa puskesmas desa. Obat-obat ini. Dan masih ada sebagian stok tersisa. Cukup periksa catatan pembelian obat di setiap puskesmas. Segera akan terungkap. Siapa, kapan, dan dari puskesmas mana yang membeli obat Phenylbutazone ini. Li Tingting, jika kamu mau mengakui sekarang juga bahwa ini ulahmu, mungkin masih bisa dipertimbangkan untuk hukuman yang lebih ringan. Tapi jika kami yang menyerahkan bukti ke polisi, kamu tidak akan semudah ini. Li Tingting, apakah benar kamu yang melakukannya, menyakiti ibuku seperti itu? Apakah kamu? Aku tidak. Baik, tidak mau mengaku? Ayo ke kantor polisi. Lepaskan. Aku yang melakukannya. Meng Wan, aku tidak tahan melihatmu bahagia. Aku ingin menghancurkan reputasimu dan mengusirmu dari rumah sakit. Mengapa kamu, Meng Wan, punya segalanya? Kakak Jiang Feng melindungimu, rumah sakit memanjakanmu. Bahkan orang kampung ini percaya padamu, Meng Wan. Aku membencimu. Aku ingin kamu pergi sekarang juga. Kamu, aku tidak menyangka hatimu begitu jahat. Hari ini aku harus memukulmu. Li Tingting. Hanya karena niat jahatmu yang egois. Kamu tega mengabaikan nyawa orang. Pernahkah kamu berpikir, jika Nenek Zhang benar-benar karena obat yang kamu ganti, mengalami sesuatu, betapa sedih dan menderitanya keluarganya? Pernahkah kamu memikirkannya? Kamu bilang ingin menjadi dokter. Tapi kamu bahkan tidak memiliki etika dasar seorang dokter. Aku beritahu kamu. Dengan hati yang egois dan tidak peduli pada nyawa seperti ini, kamu tidak layak menjadi dokter sejati. Karena kamu tidak pantas. Aku sudah melaporkan ke polisi, mereka akan segera datang. Kamu baik-baik saja sendiri. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Pasien sudah tidak apa-apa, istirahat beberapa hari di rumah saja. Terima kasih dokter. Xiao Meng. Aku salah menuduhmu, aku minta maaf. Aku minta maaf, Xiao Meng. Paman Zhang tidak perlu seperti ini. Yang penting Nenek Zhang baik-baik saja. Wan, ada apa? Wan, kamu kenapa? Sejak keluar dari rumah sakit, dia terus terlihat murung. Masih memikirkan soal Li Tingting. Aku berpikir, Li Tingting bisa menjadi seperti sekarang ini. Aku juga punya tanggung jawab.
Sayang, menurutmu, jika aku tidak muncul dan tidak ikut ke desa bersamamu, apakah dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini? Apakah dia tidak akan sampai ke titik ini? Wan, lihat aku. Hidup Li Tingting adalah pilihannya sendiri. Dia yang memilih jalan yang salah. Bukan karena kehadiranmu, tapi karena di hatinya. Penuh dengan kecemburuan dan keserakahan yang membutakan matanya. Dan merusak hatinya. Tapi, Wan, setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya. Dia memilih untuk menyakiti orang, maka dia harus menanggung konsekuensinya. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Jangan memikul kesalahan orang lain. aku mengerti, sayang. Terima kasih. Bodoh. Terima kasih untuk apa? Ayo, kita pulang. Ayo. Wah, banyak sekali masakannya. Ayah, hari ini hari apa? Hari ini, aku punya kabar baik untuk diumumkan. Organisasi telah merehabilitasi namaku. Keluarga kita akan segera kembali ke kota. Benarkah? Bagus sekali. Wan. Selama ini, ikut ke desa bersama kami, kamu sudah bekerja keras. Kamu adalah pahlawan besar keluarga kita. Ini untukmu. Lihat, suka tidak? Ini adalah gelang Gyo. Ayah, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Podao. Gelang ini adalah pemberian Ibu Jiang Feng. Katanya dari keluarga, ini barang antik. Ditujukan untuk menantu perempuan di masa depan. Wan, kamu adalah anak yang baik. Kamu bisa menikah dengan Jiang Feng. Adalah keberuntungan bagi keluarga kami. Tapi, Wan. Terimalah ini. Kalau ibu masih ada, dia pasti sangat menyukaimu. Ayah. Sayang. Terima kasih. Dan terima kasih untuk ibu. Aku akan sangat menghargai gelang ini. Ayo Wan, biar aku pasangkan untukmu. Wan. Hari ini, aku punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Nih, ini untukmu. Untukku? Ini? Suka? Gini, letakkan jari di sini, ya. Tekan pelan-pelan, lalu tiup perlahan. Seperti ini? Enak kan? Bagus enggak?
Ayah hebat, ayah Karen. Sayang, bagus banget. Kamu emang komposer jenius. Wan Wan. Harmonika ini, kamu yang memberikannya padaku. Ini menyimpan semua kenangan kita. Hari ini, aku menggunakannya untuk menyampaikan perasaanku padamu. Wan Wan. Kuharap seumur hidupku bisa menemanimu. Hem, Permisi, apakah saudara Jiang Feng ada di rumah? Aku Jiang Feng. Ada apa? Ada surat untukmu dari Beijing. ini grup seni ibu kota. Sayang, kamu diterima di grup seni ibu kota. Apa? Ayah, ini surat langsung dari ketua grup seni ibu kota. Katanya, setelah melihat komposisi Jiang Feng, dia merasa Jiang Feng sangat berbakat. Dan ini mengundang Jiang Feng untuk bekerja di grup seni ibu kota. Bagus sekali, bagus sekali. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Aku benar-benar masuk ke grup kesenian ibu kota. Bodoh, kamu tidak sedang bermimpi. Aku sudah bilang, bakatmu suatu hari pasti akan terlihat. Wan Wan. Kamu kenapa? Tidak enak badan? Aku antar kamu ke rumah sakit. Aku tidak apa-apa. Hanya saja, kamu akan menjadi ayah. Apa? Wan Wan, kamu. Aku sudah periksa. Dokter bilang, sudah 1 bulan. Aku akan menjadi ayah. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Hari ini benar-benar 3 kebahagiaan sekaligus. Wan Wan. Terima kasih. Bodoh, aku yang harus berterima kasih padamu. Terima kasih. Telah memberi sebuah keluarga.